Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afridayani dengan NIM 24063023. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan pemisah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian peralatan pemisah. Peralatan pemisah adalah suatu alat yang digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk memisahkan atau menghubungkan bagian dari jaringan listrik secara mekanis. Peralatan pemisah biasanya digunakan pada gardu induk atau jaringan distribusi untuk memutus hubungan listrik ketika tidak ada arus yang mengalir. Peralatan pemisah tidak dirancang untuk memutus atau arus beban atau arus hubung singkat, melainkan hanya digunakan ketika kondisi jaringan sudah tidak bertegangan. Selanjutnya, fungsi peralatan pemisah, yaitu yang pertama memisahkan bagian jaringan listrik. PMS digunakan untuk memisahkan bagian tertentu dari jaringan listrik yang akan diperbaiki atau dilakukan pemeliharaan. Dengan demikian, bagian yang lain tetap dapat beroperasi tanpa terganggu. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja. Dengan adanya PMS, teknisi dapat memastikan bahwa bagian jaringan listrik yang sedang dikerjakan benar-benar dalam kondisi terpisah dari sumber listrik, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan jaringan. PMS memudahkan petugas dalam melakukan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan peralatan listrik tanpa harus memastikan seluruh sistem jaringan listrik. Yang keempat, memberikan tanda pemisah yang jelas. PMS memberikan tanda pemisah yang dapat dilihat secara langsung oleh petugas, sehingga mereka dapat memastikan bahwa jaringan listrik sudah tidak terhubung dengan sumber tegangan. Jenis-jenis peralatan pemisah. Yang pertama, PMS pisau tunggal. PMS ini memiliki satu buah pisau kontak yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian listrik. Jenis ini biasanya digunakan pada jaringan listrik dengan kapasitas tertentu. PMS pisau ganda. PMS pisau ganda memiliki dua buah pisau kotak yang bekerja secara bersamaan untuk memisahkan atau menghubungkan jaringan listrik. Jenis ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan PMS pisau tunggal. Selanjutnya, PMS pantograf. Biasanya digunakan pada gardu induk tegangan tinggi. Bentuknya menyerupai mekanisme pantograf yang dapat bergerak naik dan turun untuk menghubungkan atau memisahkan konduktor. Selanjutnya, PMS vertical break. PMS ini memiliki mekanisme pemisahan secara vertikal. Kontaknya akan bergerak ke atas atau ke bawah ketika membuka atau menutup rangkaian listrik. Jenis PMS yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan lokasi pemasangan. Dan selanjutnya, proses pembangunan peralatan pemisah. Dalam pembangunan PMS terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan lokasi pemasangan, menentukan lokasi yang sesuai dengan sistem jaringan listrik yang akan digunakan. Yang kedua, persiapan peralatan dan material. Menyiapkan peralatan seperti PMS, struktur penyangga, isolator, dan perlengkapan lainnya. Membuat fondasi. Fondasi dibuat untuk menopang struktur PMS agar kokoh dan stabil. Dan selanjutnya, pemasangan struktur penyangga. Struktur dipasang sebagai tempat pemasangan PMS dan komponen pendukung lainnya. Dan terakhir, keselamatan kerja dalam pemasangan PMS. Keselamatan kerja sangat penting dalam pekerjaan listrik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Yang kedua, memastikan jaringan listrik dalam kondisi tidak bertegangan sebelum pemasangan. Yang ketiga, mengikuti prosedur kerja standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan peralatan sebelum digunakan. Baiklah, yang dapat kita simpulkan dari materi ini yaitu peralatan pemisah PMS merupakan komponen penting dalam sistem tenaga listrik.
yang berfungsi untuk memisah bagian jaringan listrik saat dilakukan pemeliharaan atau perbaikan. Pembangunan dan pemasangan PMS harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, serta mengikuti standar teknis dan keselamatan kerja. Dengan pemasangan PMS yang benar, sistem tenaga listrik dapat beroperasi dengan lebih aman, efisien, dan mudah dalam proses pemeliharaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya buka dengan sesi tanya jawab.